Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Maverick Vinales mengaku kondisi jiwanya merasa gila saat berada di Yamaha, dikarenakan harus berhadapan dengan dua kenyataan yang berbeda 180 derajat. Itu saat berada di posisi terdepan hingga sulit terkalahkan, namun pada bagian lain justru ada di urutan terakhir. Tidak ada yang negatif untuk dikatakan. Pada akhirnya motornya fantastis, tetapi kadang-kadang saya merasa tidak terkalahkan. Dan di waktu lain saya menjadi yang terakhir. Saya menjadi gila. Saat ingin merasakan sebuah tim di sekitar saya membutuhkan lebih banyak dukungan. Jelas bahwa saya membuat kesalahan. Ada tim yang bagus, tetapi kemudian Yamaha adalah motor pemenang. Dan saya memilih jalan itu. Salah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu membawa saya ke tempat di mana saya bahagia sekarang. Fabio Quartararo berharap Marc Marquez dapat kembali fit untuk menjalani balap MotoGP 2022 ini. Menurutnya, bagaimanapun Marc Marquez adalah acuan para rider dalam 10 tahun belakangan. Jadi contoh dan tolak ukur. Ia sangat ingin melawannya lagi sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Marc telah menjadi contoh bagi saya untuk diikuti selama 10 tahun. Dia bukan hanya seorang yang ahli sebagai pembalap, dia adalah idola olahraga pada umumnya. Saya sangat ingin melawannya lagi. Potensi Pedro Acosta yang langsung meraih juara dunia Moto3 di tahun pertamanya mendapatkan perhatian dari Quartararo. Ia bahkan menilai bahwa Acosta adalah pembalap masa depan. Bahkan disebutnya bahwa dalam 2 tahun mendatang, Acosta dapat masuk ke kawah MotoGP dan bersaing keras dalam perebutan gelar juara dunia. Orang ini adalah masa depan. Menang di tahun pertama di Moto3 sangat sulit. Saya ingat bahwa di Jerez mereka sudah memberikan tekanan padanya yang sangat sulit untuk ditangani oleh seseorang dengan usia semuda dia. Menempatkannya dalam konferensi pers dengan para pembalap MotoGP adalah sesuatu yang mengesankan. Namun dia tahu bagaimana melakukannya dengan sangat baik, karena dia sangat kuat secara mental, terutama saat dia balapan. Dalam 2 tahun atau lebih cepat, dia akan bertarung untuk gelar MotoGP, di mana dia akan segera tiba. Ini adalah potensi masa depan. Bagaimanapun musim 2021 tidak memuaskan bagi KTM, meski ada banyak pelajaran yang mereka dapatkan. Sekarang mereka harus menghadapi musim 2022 dengan struktur tim baru yang diharapkan dapat meningkatkan performa mereka. Salah satu perwakilan KTM mengatakan kepada MotoGP.com bahwa motor KTM RC16 masih belum cukup kuat di ajang 2022 ini. Secara keseluruhan kami fokus pada setiap detail selama mengembangkan motor. Tapi dari balapan pertama dengan alokasi ban yang berbeda, kami menyadari apa yang kami lakukan belum cukup. Kami tidak memiliki banyak waktu. Kami terus bekerja keras pada pengembangan motor dan juga sejumlah konsep.
tapi masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan kami gunakan pada musim berikutnya. Dikutip dari Speedweek, usai meresmikan kemitraannya dengan Miyune yang akan menjadi sponsor utama yang juga mencakup proyek di Moto2, Valentino Rossi percaya Celestino Vietti bakal mampu tampil lebih baik lagi pada musim depan. Bahkan ia meyakini salah satu anak didiknya itu bisa bertarung di barisan depan. Menurut saya, dia pembalap yang sangat cepat dengan bakat besar. Perubahan kelas memberinya lebih banyak masalah daripada yang saya perkirakan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pembalap top di Moto3. Awalnya dia memang memiliki masalah besar, tetapi pada tahap akhir musim dia kembali, seolah-olah telah belajar bagaimana mengendalikan mesin Moto2. Butuh beberapa lama, namun Vietti sangat kuat sekarang. Dia sangat berbakat, dan Anda bisa melihatnya saat kami berlatih bersama. Dia benar-benar kuat. Karakternya terkadang agak sulit, tetapi soal bakat dan kecepatan, dia sangat bagus. Pembalap Ducati Pecco Bagnaia, Bastianini, dan Luca Marini memberikan reaksi beragam mengenai perluasan sayap pabrikan Ducati ke Moto2. Bagnaia tampaknya kurang antusias dengan terobosan tersebut. Ia ragu mencoba motor seandainya diminta. Saya gembira karena itu adalah perubahan terbentuk. Ducati pastinya tahu bagaimana membangun sebuah motor. Saya menunggu pengembangan ini, tapi saya tidak tahu apakah saya ingin mencoba motor ini. Respon berbeda ditunjukkan Bastianini dan Luca Marini. Mereka menunjukkan minat untuk menaiki motor Moto2. Saya terkejut ketika saya mengetahui bahwa Ducati terjun ke Moto2. Saya tidak tahu apakah kedepannya akan ada Desmosedici GP versi listrik. Saya membayangkan itu akan punya tenaga besar. Saya ingin melakoni tes kalau memungkinkan untuk mengendarai motor itu. Marc Marquez memulai kegiatan pramusimnya. Ia merekam kegiatannya di akun media sosialnya. Sebuah publikasi yang membuat Honda optimis karena sebentar lagi akan digelar tes di Sepang. Target Marc Marquez adalah fit 100% di balapan awal musim di Qatar secara fisik. Ia pun menggunakan tagar pre-season untuk mengumumkan bahwa ia sudah kembali bekerja dan melakukan pramusim. Tetapi untuk saat ini ia fokus di gym dan kebugaran fisik. Dari situlah muncul spekulasi bahwa Marquez diperkirakan akan tampil di Qatar. Belum diketahui apakah ada kemungkinan melihat Marc Marquez di Sepang, juga karena diplopia adalah patologi dengan pemulihan yang tidak dapat diprediksi, meskipun waktunya tidak sebentar. Casey Stoner berujar pembalap sekarang harus belajar untuk sedikit lebih menghormati pembalap lain. Ia menilai saat ini tidak hanya pembalap muda, banyak pembalap yang lebih dewasa dan berpengalaman terus melakukan hal seperti itu. Menurutnya, sanksi dan hukumannya pun tidak cukup keras. Saya pikir setiap orang harus belajar untuk sedikit lebih menghormati orang lain. Saya tidak berpikir itu hanya pembalap muda yang melakukannya. Saya melihat banyak pembalap yang lebih dewasa dan berpengalaman terus melakukan hal seperti itu. Saya pikir itu semua karena sanksi dan hukumannya tidak cukup keras dan tidak cukup jelas dan definitif.
Jadi jika lebih dari itu, semua orang akan diam. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.